Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, amin. Untuk materi hari ini kita akan belajar mata pelajaran tematik. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membuka materi hari ini dengan membaca lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan terlebih dahulu ya buku tematik 5D-nya, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu sebagai berikut. Untuk pembahasan pertama, kita terlebih dahulu membahas mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Apa aja sih gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia itu? Yang pertama, hipertensi dan hipotensi. Apa sih itu hipertensi? Hipertensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah arteri lebih tinggi dibandingkan normal atau biasa disebut dengan tekanan darah tinggi. Sebaliknya, hipotensi adalah keadaan ketika tekanan darah di dalam lebih rendah dibandingkan normal atau biasa disebut dengan tekanan darah rendah. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko hipertensi, yaitu usia lanjut, faktor keturunan, gaya hidup tidak sehat misalnya merokok, kelebihan berat badan atau obesitas, kurang berolahraga, banyak mengonsumsi makanan yang berkadar garam tinggi, dan stres. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan tekanan darah seseorang rendah antara lain faktor usia, pengobatan, dan kondisi cuaca. Lalu bagaimana cara mencegah hipertensi dan hipotensi? Jadi hipertensi dan hipotensi ini dapat dicegah dengan membiasakan gaya hidup sehat, antara lain dengan mengonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan gambar pembuluh darah atau arteri. Ada bagian A dan bagian B. Bagian A itu pembuluh darah normal, sedangkan bagian B pembuluh darah yang ditutupi oleh lemak. Jadi terlihat jelas ya, kalau bagian B itu agak besar karena tertutup dengan lemak-lemak. Nah, lemak dapat menempel di dinding pembuluh darah dan menghambat aliran darah, sehingga kerja jantung menjadi berat dan meningkatkan tekanan darah. Jadi, ketika lemak menempel di dinding pembuluh darah, maka akan menghambat aliran darah, sehingga kerja jantung menjadi berat dan dapat meningkatkan tekanan darah. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah yang kedua, anemia. Apa sih itu anemia? Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Anemia dapat disebabkan oleh pendarahan yang hebat sehingga banyak darah yang terbuang, kekurangan zat besi, dan kanker tulang yang mengakibatkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Ciri-ciri penderita anemia yaitu cepat lelah, sering sakit kepala, dan wajah pucat. Apakah anemia dapat dicegah? Ya, tentu anemia ini bisa atau dapat dicegah dengan cara mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, contohnya daging sapi, daging kambing, hati, sayur bayam, kentang, dan kacang polong. Yang ketiga, stroke. Stroke biasanya disebabkan karena pecah atau tersumbatnya pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen. Akibatnya, fungsi saraf tubuh pun terganggu. Stroke ini mengakibatkan bagian tubuh tertentu tidak dapat digerakkan. Bahkan, ada yang mengalami kelumpuhan separuh tubuhnya. Stroke biasanya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, hipertensi, dan stres.
Perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada gambar pembuluh darah yang tersumbat oleh lemak. Jadi, ketika pembuluh darah di otak tersumbat oleh lemak, darah tidak dapat mengalir ke otak. Nah, ini yang menyebabkan atau mengakibatkan stroke. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia yang terakhir, leukemia. Apa sih itu leukemia? Leukemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih. Hal ini mengakibatkan sel darah putih akan memakan sel darah merah. Dampaknya adalah tubuh akan kekurangan sel darah merah. Penderita leukemia harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Jadi, ketika sel darah putih itu memakan sel darah merah, akan mengakibatkan kekurangan sel darah merah. Jadi, si penderita leukemia ini harus melakukan transfusi darah secara rutin. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menerima asupan sel darah merah. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. Apa aja sih faktor-faktornya? Faktor yang pertama yaitu faktor perilaku. Perilaku yang sehat akan menunjang meningkatnya derajat kesehatan. Misalnya, kebiasaan pola makan yang sehat dan berolahraga secara teratur dapat menghindarkan diri kita dari berbagai macam penyakit. Misalnya penyakit jantung, darah tinggi, stroke, kegemukan, dan diabetes. Jadi, lakukanlah gaya hidup sehat seperti berolahraga secara teratur untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Faktor yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor penentu kesehatan masyarakat. Mengapa demikian? Lihat saja anggota masyarakat yang tinggal di daerah yang tidak memiliki sarana kebersihan yang memadai, biasanya lebih mudah terjangkit penyakit. Selokan yang tidak pernah dibersihkan di sebuah lingkungan tempat tinggal menjadi tempat yang baik untuk perkembangbiakan nyamuk penyebab demam berdarah. Oleh karena itu, penting bagi semua orang untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Lingkungan yang bersih dan asri akan menunjang terwujudnya hidup sehat. Faktor yang ketiga yaitu faktor keturunan. Tak jarang terdapat berbagai jenis penyakit yang diturunkan dari generasi ke generasi. Penyakit semacam ini disebabkan oleh bawaan dalam keluarga atau faktor genetik. Yang terakhir, faktor pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor yang menunjang terwujudnya kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan berkaitan dengan fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis yang dapat mempercepat pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan pantun. Yang pertama, menulis pantun dan menjelaskan maknanya. Menjaga kesehatan organ peredaran darah sangatlah penting. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah harus selalu dipelihara kesehatannya. Pesan tentang pentingnya menjaga kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk pantun. Berikut contoh pantun yang berkaitan dengan kesehatan. Anak muda berlari gesit, badan kuat bertubuh besar, berjalan kaki 30 menit, tubuh sehat, peredaran darah lancar. Pantun tersebut berisi tentang manfaat berjalan kaki bagi kesehatan tubuh. Beli baju ke pasar Jumat, jangan lupa membeli kerang. Kalau mau jantungmu sehat, olahraga dari sekarang.
Pantun ini bermakna atau berisi bahwa jantung sehat diperoleh dengan rutin berolahraga. Yang kedua, menjelaskan amanat pantun. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri pantun. Selain ciri-ciri tersebut, pantun juga memiliki amanat. Amanat dalam pantun adalah pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang. Amanat pantun dapat ditemukan dengan melihat bagian isi pantun. Perhatikan pantun berikut. Minum es menghilangkan dahaga, setelah itu lanjut berenang. Senantiasalah berolahraga, jantung sehat, hidup senang. Pantun di atas memiliki amanat atau pesan untuk senantiasa melakukan olahraga agar jantung sehat dan hidup bahagia. Yang terakhir, unsur-unsur pantun. Pantun memiliki dua unsur pembentuk, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa sih itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari struktur pantun itu sendiri. Unsur intrinsik dalam pantun terdiri dari tokoh, tema, amanat, setting atau latar tempat dan waktu, plot atau alur, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang dapat menjadi ciri khas dari suatu pantun adalah rima. Rima dalam bentuk pantun memiliki akhiran yang sama, sehingga dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi para pendengarnya. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Unsur ekstrinsik ini dapat dikatakan sebagai latar belakang atau keadaan tertentu yang mendasari pembuatan pantun. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan isi pantun. Unsur ekstrinsik dalam suatu pantun dapat berupa adat, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat, serta biografi atau latar belakang pembuat pantun. Unsur ekstrinsik dapat digunakan untuk mengarahkan gaya bahasa dari makna yang terdapat di dalam isi pantun. Untuk tugasnya, silahkan Ananda buka buku paket tematik 5D halaman 61 yang dikerjakan nomor 1 dan nomor 3. Untuk materi pada pertemuan kali ini, Bu Guru cukupkan ya. Semoga Ananda bisa memahaminya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita akhiri materi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.